Atlantis, episode 58. Jensen, terakhir kali kamu membantu Zachary, aku meremehkanmu. Kali ini, aku lihat bagaimana kamu melindungi ibu mertuamu dan Diana. Tunjukkan padaku jika kamu bisa melindungi mereka lagi, kata Jay Smith dengan wajah galaknya. Jensen melihat beberapa pengawal itu. Ia pun berkata dengan santai. Mereka adalah ibu dan adik dari istriku, juga kerabatku. Jika seorang pria tidak bisa melindungi mereka, dia tidak pantas hidup di dunia ini. Mendengar perkataan itu, diam-diam hati Ibu Mai dan Diana bergetar. Mata mereka agak sembab memikirkan penghinaan dan olok-olok yang mereka berikan kepada Jensen selama setahun ini. Lalu memikirkan apa yang dilakukan oleh Jensen pada mereka hari ini. Mereka merasa sangat bersalah. Jensen, ini salah ibu. Ibu Mai bergumam dalam hati dengan berbisik. Kakak ipar, cepatlah pergi. Dia akan melawanmu. Dia pasti akan membunuhmu. Aku perempuan. Dia tidak akan berani melakukan apa-apa padaku. Diana bergegas ke depan Jensen dan ingin melindungi Jensen. Dasar gadis bodoh, kamu memanggilku kakak ipar. Bagaimana bisa kakak ipar pergi? Apalagi gadis itu harusnya dilindungi, bukan yang jadi tameng. Melihat tindakan Diana, hati Jensen jadi terenyuh. Gadis ini memiliki sedikit hati nurani. Kamu punya pendukung, pria yang menikah dan masuk ke keluarga wanita. Aku meremehkanmu. Akan tetapi, di dunia ini bergantung pada uang dan status. Tidak ada gunanya punya pendukung seperti itu. Jay Smith memandang Jensen jijik. Meskipun ia sudah menderita berulang kali karena Jensen, tapi ia masih merasa kalau Jensen hanyalah orang biasa. Jensen sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Yang paling penting, kali ini pengawalnya yang turun tangan. Ia tidak percaya Jensen bisa mengalahkan pengawal-pengawal itu. Ia jamin kalau Jensen dihabisi kali ini. Nak, nyalimu besar juga. Seorang pria besar berjalan dengan cepat dan melayangkan tinjunya ke arah Jensen. Pukulannya begitu kuat. Jika pukulan itu mengenai tubuh seseorang, orang itu diperkirakan bisa patah tulang. Minggir. Jensen mendengus dan menarik Diana ke belakang. Diana pun langsung menangis karena cemas. Bagaimana bisa kakak iparnya yang begitu jujur bisa menghadapi serangan beberapa pengawal ini? Diana sudah bisa membayangkan adegan Jensen dipukul dan jatuh ke tanah. Namun, itu jelas sekali kalau Diana terlalu banyak berpikir. Setelah ingatan Jensen kembali, keterampilannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pengawal-pengawal itu. Terutama saat Jensen menggunakan teknik aura kaisar. Ia bisa dengan jelas melihat lintasan pukul para pengawal. Semuanya tampak 10 kali lebih lambat. Selain itu, meskipun Jensen jarang melakukan bela diri, tapi sejak kecil ayahnya memergokinya berlatih seni bela diri. Ia sangat pandai melakukan tai chi. Tampak Jensen melakukan kesalahan karena tidak bisa menghindari pukulan pria besar itu. Langkah kakinya melesat ke depan, mendarat ke kaki pria besar itu, dan membanting bahunya ke dada pria besar itu. Bruk! Pria kekar yang tingginya 1,9 meter itu terbanting ke belakang. Sebelum ia menyentuh tanah, telapak tangan Jensen meraih dan memegang kepala pria besar itu. Ia menambah kekuatannya dan membantingnya ke tanah dengan keras. Brak! Suara yang menyedihkan pun terdengar. Pria besar itu babak belur. Gigi depannya pun lepas. Saat pria besar itu ingin berdiri karena kesal, telapak tangan Jensen tiba-tiba menampar punggung pria besar itu. Dengan menggunakan kaki sebagai pilar, kedua kakinya terus menendang ke segala arah. Beberapa pria bertubuh besar langsung bergegas ke arah Jensen. Mereka tidak bisa menghindar dari tendangan Jensen dan pipi serta dada mereka ditendang. Yang lebih menakutkannya lagi adalah jelas Jensen jauh lebih kurus daripada mereka, tapi kekuatan kakinya sangat menakutkan. Pria bertubuh besar yang berat badannya lebih dari 100 kg terjungkal seolah-olah dia melayang. Brak brak brak! Dari kejauhan satu demi satu dari mereka menabrak dan membalikkan meja yang cukup banyak. Wah! Orang-orang yang ada di sekitar sana pun berseru. Mereka terkejut dengan keterampilan Jensen. Pemuda ini, kurasa dia adalah pemuda yang terlatih di keluarganya. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian yang tidak biasa berseru kagum. Kakak ipar, kamu tampan sekali. Mata Diana berbinar melihat adegan itu. Seluruh tubuh Ibu Mai bergetar.
Tidak bisa dibayangkan apa yang telah dilalui pemuda ini, menantu Linglung yang memanfaatkan keluarga Lawrence, hidup bersama mereka selama 1 tahun lebih itu. Dasar kumpulan sampah tidak berguna. Cepat, ayo bangun. Pukul dia sampai mati. Siapa yang bisa memukul dia sampai mati, aku akan memberikan dia hadiah. Jay Smith melengkingkan suaranya, seolah-olah hatinya sudah dirasuki oleh roh jahat. Jay Smith sudah menderita berkali-kali di hadapan Jensen. Ia berpikir dengan menggunakan paksaan, ia bisa menyelesaikan masalahnya dengan Jensen, tapi ternyata Jensen mampu mengalahkan para pengawalnya. Jensen ini, apa ada hal yang tidak bisa ia lakukan? Brengsek! Para pengawal bangkit dari tanah dan memasang ekspresi bengis. Mereka mengeluarkan tongkat khusus dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Jensen. Nak, aku tidak menyangka kamu dari keluarga yang terlatih. Kamu belajar dari mana seni bela diri itu? Mereka bergegas ke arah Jensen sambil melambaikan tongkat mereka untuk mematahkan kedua lengan Jensen. Permukaan tongkat ini dibungkus, tapi dalamnya adalah metal yang kokoh dan sangat keras. Jika kepala manusia terpukul olehnya, tengkorak orang itu bisa hancur. Kamu mau mati? Mata Jensen memancarkan aura dingin. Telapak tangan tiba-tiba berubah menjadi cakaran. Ia menghindar dari tongkat pria besar itu dan menggenggam sendi pria besar itu. Ah! Jeritan kesakitan pun terdengar, seluruh lengan pria besar itu pun tercakar, lalu diikuti dengan pukulan ke wajahnya dari serangan Jensen. Hidungnya pun berdarah. Ia tidak sadarkan diri. Jensen menggunakan profound ki untuk serangan pukulan itu. Itu bukanlah kekuatan yang bisa dianggap sepele. Brak brak brak. Selanjutnya satu persatu dari pria bertubuh besar itu pun dikalahkan oleh Jensen. Mereka pun menumpuk berlapis jadi satu ke atas. Hanya dalam beberapa menit, para pria bertubuh besar yang tadinya sulit untuk dikalahkan pun akhirnya dihabiskan oleh Jensen. Giliranmu. Setelah menghabisi para pengawal itu, Jensen melangkah ke arah Jay Smith. Kamu, dasar anak sialan. Ekspresi Jay Smith seolah-olah ia melihat hantu. Tubuhnya gemetaran marah. Aku adalah penerus grup Smith. Beraninya kamu mengalahkan orang-orangku. Percaya atau tidak, aku akan mempermainkan kamu sampai mati dalam hitungan menit. Dasar mulut bau. Jensen menampar Jay Smith dengan tamparan yang keras. Jensen kesal sekali dengan Jay Smith. Siapa yang tahu kalau pria ini terlalu banyak omong kosong dan berani berkata kasar. Jensen pun memberontak di dalam hati. Keberadaan ayah Jensen masih belum jelas. Sedangkan ibunya, sejak kecil ia sudah tidak melihat ibunya. Itu karena sejak kecil ia sudah terkena sakit jantung. Tamparan keras pun melayang. Jensen memukul Jay Smith hingga ia berputar, lalu pingsan. Diana dan Ibu Mai pun berteriak senang saat melihat adegan itu. Orang desa udik, beraninya kamu memukulku. Jay Smith pun kesal dan marah. Ia tiba-tiba mengambil kursi yang ada di sampingnya dan menghancurkannya ke arah Jensen. Namun, dengan tubuh Jay Smith yang kaku seperti itu mana bisa menjadi lawan Jensen. Jensen bisa menghindar dengan mudah. Tangan besar Jensen meraih kursi itu dengan merebutnya, lalu mengayunkan ke samping dan melemparkannya lagi. Bruak! Jay Smith pun muntah darah dan giginya pun tanggal. Aku adalah penerus grup Smith. Beraninya kamu. Plak plak plak. Aku. Plak-plak. Setiap Jay Smith mengatakan sesuatu, Jensen langsung menamparnya dengan keras. Jay Smith pun jadi tidak berani berbicara karena pukulan itu. PFFT. Jay Smith tersungkur ke tanah. Pipinya seolah-olah bengkak karena terlalu banyak tamparan. Ia hanya bisa menatap Jensen dengan kebencian. Sejak kecil, Jay Smith terlahir tanpa memiliki masalah, ditambah lagi ia baru pulang dari luar negeri. Jadi, ia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Siapa yang melapor ke polisi? Saat itu ada banyak polisi yang bergegas masuk. Setelah melihat kejadian itu, mereka mengerutkan kening. Ini aku. Seseorang yang tampak seperti Menier, berjalan ke arah mereka. Bagaimanapun ini adalah klub kelas atas. Jika kejadian sebesar ini terjadi, sudah pasti Menier akan melapor ke polisi. Melihat polisi yang datang, Jay Smith yang tersungkur duduk di atas tanah berteriak dengan gagap. Polisi, dia memukul orang, cepat tangkap dan penjarakan dia.
Apakah orang-orang ini kamu yang memukulnya? Seorang polisi mengerutkan keningnya melihat Jensen. Ia pun kaget. Ia bergumam dalam hati, pemuda ini hebat sekali. Ia bisa melihat semua pengawal yang kekar terbaring di atas tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan darah segar. Jelas sekali kalau mereka terluka parah. Perlu diketahui, para pengawal ini jago sekali dalam bergulat. Belasan pengawal ini sulit sekali untuk taklukan.